keperawanan pada malam pengantin dijebol atau dirusak atau ditembus pakai jari jemari. Apa hukumnya menurut pandangan fikih? Ini adalah sebuah ilmu pengetahuan bagi setiap pemuda muslim agar faham, dan setelah faham agar berhati-hati. Jangan sampai menjebol keperawanan istrinya menggunakan jari jemarinya, tetapi hendaklah dijebol pelan-pelan dengan menggunakan senjatanya. Senjata alat vitalnya jangan menggunakan jari. Kasihan, boeman dalam bahasa Jawanya. Boeman dong, keperawanan itu kan sangat berharga sekali. Oleh sebab itu caranya ya dirangsang berkali-kali, kemudian ya kalau perlu nggak apa-apa, kan dalam hukum Islam boleh diciumin berkali-kali, atau memang senjatanya ditumpangkan di atasnya kemudian digosok-gosok berkali-kali, tekan-tekan berkali-kali sehingga farjinya sang istri itu mengeluarkan rutubatul farji dalam bahasa Arabnya, mengeluarkan cairan pelumas yang banyak. Kemudian ujung kemaluan sang lelaki dihadapkan di dalam lubangnya farjinya istrinya, kemudian ditekan pelan-pelan. Kemudian sebelum bisa masuk tembus, ya dicabut lagi, kemudian dirangsang lagi berulang-ulang. Jangan sampai jari jemarinya dimasukkan, ya. Ini adalah masa pengantin malam pertama atau kedua atau ketiga. Kalau seandainya malam pertama belum berhasil, ya malam kedua, malam ketiga. Tapi insya Allah bagi pemuda muslim yang canggih, yang cerdas, yang paham, ya malam pertama bisa jebol dengan menggunakan senjatanya. Tetapi perlu kita bahas bagaimana hukumnya kalau seandainya seorang suami menjebol keperawanan istrinya dengan menggunakan jari menurut pandangan fikih. Kita ambilkan satu ibarat di dalam kitab I'anatut Talibin di dalam babun nikahi. Tepatnya di dalam tatimmatun fi bayani ba'di adabin nikahi. Apa kata beliau? Wala yajuzu iftidadun, wala yajuzu dan tidak boleh iftidadun oleh pemecahan atau penjebolan atau pengerusakan. Iftidad ya, fadda walang ing faddu min haulik, berarti cerai-berai atau jebol atau hancur atau pecah, ya keperawanan selaput keperawanannya pecah. Saya ulang, wala yajuzu dan tidak boleh iftidadun oleh pemecahan keperawanan. Artinya izalatul bakarati bi isba'ihi. Izalatul bakarati yaitu menghilangkan keperawanan bi isba'ihi dengan jari-jarinya, dengan jari jemarinya. Redaksi dalam kitab ini wala yajuzu. Wala yajuzu ini bermakna haram atau makruh. Lah nanti kita bahas. Kan artinya wala yajuzu tidak boleh. Tidak boleh ini kan ada dua, bisa haram, bisa makruh. Kemudian lanjut wafil Bujairami ma nasohu, yaitu tetap dalam kitab Al-Bujairami ma sesuatu bermula suatu nasoh yang telah mengenas oleh Imam Bujairami hu padanya ma. Qala sinmim. Sinmim ini adalah rumus atau simbol yang bermakna Syekh Ahmad bin Qasim Al-Ibadi. Sinmim ya, Syekh Ahmad bin Qasim Al-Ibadi. Apa kata beliau? Wala yajuzu dan tidak boleh izalatu baqaratiha. Izalatu baqaratiha yaitu menghilangkan keperawanannya istri bi isba'ihi dengan jari-jarinya, au nahwiha atau dengan semisalnya isba'. Semisalnya isba' itu apa? Ya mungkin dengan senjata atau mungkin dengan vibrator, ya alat yang semacam penis yang bukan pokoknya selain dakarnya sendirilah. Itu namanya bi isba'ihi au nahwiha. Wala yajuzu izalatu bakaratiha bi isba'ihi wala au nahwiha. Tidak boleh menghilangkan keperawanannya istri bi isba'ihi dengan jari-jarinya au nahwiha atau dengan yang semisalnya. Lah yang dengan semisalnya ini banyak sekali. Yang penting tidak dengan dakarnya. Ya, bisa dengan timun misalnya atau vibrator atau alat-alat yang lain lah. Ya, jelas. Nahwiha di situ adalah selain dakar.
Itlau jaza, karena kalau seandainya boleh dzalika oleh hal itu, lam yakun, maka tidak akan ada aju oleh kelemahannya suami an izalatiha, dari menghilangkan keperawanannya istri, muthbatan, yaitu ditetapkan, lil khiyari, untuk khiyar. Khiyar itu arah memilih, bisa fashud nikah, fashu atin nikah. Liqudrati, karena kemampuannya dia, ala izalatiha, atas menghilangkan keperawanannya, bidzalika, dengan itu. Nah ini dua redaksinya adalah walaya juzu. Walaya juzu. Walaya juzu ini ada dua makna. Kalau nggak haram bisa makruh. Oleh sebab itu mari kita bahas secara tuntas. Yang pertama perlu diperhatikan adalah kemungkinan-kemungkinan. Yumkinu fil mar'ati ar-rotaqu wal qaranu. Yumkinu, memungkinkan, fil mar'ati, di dalam perempuan, ar-rotaqu, oleh rotak, wal qaranu, dan oleh koron. Apa itu rotak dan koron? Farrotaku, maka bermula rotak, insidatu mahallil jima'i, yaitu tertutupnya tempat jima', bil lahmi, dengan daging. Tertutupnya tempat jima itu ya lubang kemaluan farjinya itu ditutupi daging. Ini namanya rotak. Wal qaranu, bermula koron, insidatu mahallil jima'i bi'admin, yaitu tertutupnya tempat jima' bi'admin, dengan tulang. Jadi kalau dua kemungkinan ini salah satunya rotak atau salah satunya koron, maka boleh khiyar. Khiyar itu artinya apa? Boleh memilih. Memilih antara sabar tetap dipelihara menjadi istrinya, atau memilih dikembalikan kepada kedua orang tuanya, yaitu dengan fashu aktin nikah, merusak akad pernikahan. Menurut fikih boleh, karena memang rotak, tempatnya, lubangnya itu tertutup oleh daging, nggak bisa ditembus, atau memang lubangnya tertutup oleh tulang, nggak bisa ditembus. Lah ini boleh khiyar. Khiyar itu memilih. Boleh tetap dirawat dengan sabar, atau dikembalikan kepada kedua orang tuanya dengan fashu aktin nikah. Kemudian wa yumkinu fiha dhaikul farji, dan memungkinkan fiha, di dalam mar'ah, dhaikul farji, oleh sempitnya kemaluan. Kalau hanya sempitnya kemaluan nggak boleh khiyar. Ya harus sabar ini, nggak boleh memilih lah fashu aktin nikah. Lah memang ente yang loyo. Ya kalau farji sempit itu kan asik, mengasihkan. Sehingga harus sabar, kalau ini nggak boleh khiyar. Jadi kalau gara-gara dhaikul farji, sempitnya kemaluan, ya harus sabar, pelan-pelan dirangsang berkali-kali, sehingga sang istri mengeluarkan rutubatul farji, pelumas kemaluan, berkali-kali. Kemudian kepala zakar dihadapkan, ya, ditusuk-tusukkan berkali-kali, pelan-pelan dicabut lagi, tusuk lagi pelan-pelan, sehingga masuk pelan-pelan sedikit demi sedikit. Ya jangan langsung dol, jangan lah, pelan-pelan Kang, ya, pelan-pelan, yang sabar. Lanjut, kemungkinan kepada lelaki. Wa yumkinu, dan memungkinkan, fir rajuli, di dalam lelaki, al-jabbu, oleh al-jabbu, wal unnatu, dan oleh unnah. Apa itu al-jabbu wal unnah? Fal jabbu, maka bermula jabbu, qad'udz zakari, yaitu terputusnya zakar atau terpotongnya zakar. Masih punya zakar, masih punya penis, tapi terputus atau terpotong. Mungkin kepalanya saja yang terpotong, atau ya ujung kepalanya terpotong lah misalnya. Pokoknya terputus, terpotong, zakarnya tidak sempurna. Wal unnatu, bermula unnah, adamul qudrati, yaitu tidak adanya kemampuan, alal wad'i, atas jima', bersetubuh. Li adami intisyarid zakari, karena tidak ada berdirinya zakar, berdirinya kemaluan. Jadi kemaluannya itu lemes, loyo, lembek, walaupun diutak-utak, diapakan saja, ya tetap tidak mau manggung. Maka itu disebut unnah, ya. Dalam bahasa kerennya biasanya disebut impoten, impotensi. Kalau memang seorang suami itu al-jabbu, terputus zakarnya, terpotong kemaluannya, atau unnah, impoten, maka boleh bagi seorang istri melakukan khiyar. Khiyar itu apa? Yaitu tadi, boleh memilih tetap menjadi istrinya, sabar, tapi dengan benar-benar sabar, jangan mencari lelaki idaman lain. Sabar, betul-betul sabar menjadi wanita yang muti'ah, yang solihah. Atau juga boleh memilih minta khulu, minta cerai, atau fasku aktin nikah, merusak akad pernikahan. Jadi dibolehkan, dibenarkan di dalam hukum fikih.
Wa yumkinu dan memungkinkan fihi di dalamnya lelaki kubrud zakari oleh besarnya kemaluan. Lah, kalau seandainya suaminya kemaluannya terlalu besar atau terlalu panjang, maka tidak boleh serta-merta bagi seorang istri khiyar, tetapi harus sabar. Kan lebih asik besar dan panjang itu lebih asik. Oleh sebab itu nggak boleh khiyar. Para ulama mengatakan in kana fil mar'ati dhaikul farji fala khiyara lirrajuli. Jika ada fil mar'ati dalam perempuan dhaikul farji oleh sempitnya kemaluan fala khiyara maka tidak ada khiyar, enggak ada pilihan. Lirrajuli bagi seorang lelaki. Jadi enggak boleh memilih sabar atau fashu akad nikah. Ya pilihannya hanya satu yaitu sabar. Kalau memang kemaluan istrinya itu terlalu sempit, ya pelan-pelan lah harus sabar. Wa in kana fir rajuli dan jika ada fir rajuli dalam seorang lelaki kubrud dzakari oleh besarnya kemaluan fala khiyara lil mar'ati maka tidak ada khiyar lil mar'ati bagi seorang wanita. Jadi kalau miliknya suaminya terlalu besar atau panjang, wanita nggak boleh khiyar. Ya pilihannya hanya satu yaitu sabar menjadi istrinya, nggak boleh minta khulu atau fashu akad nikah. Wa yustahabbu dan disunahkan dirajuli bagi seorang lelaki izalatu baqaratiha oleh menghilangkan keperawanannya atau menjebol keperawanannya, memecahkan keperawanannya bidzakari dengan zakar. Redaksinya para ulama yang menjumhur itu yustahabbu disunahkan, tidak wajib. Maka fayukrahu maka dimakruhkan lahu baginya seorang lelaki izalatu baqaratiha oleh menghilangkan keperawanan istrinya bi isba'ihi dengan jarinya. Au nahwiha atau yang semisalnya jari yang tidak pakai zakar. Walau birudoha walaupun dengan ridhonya sang istri, walaupun istrinya ridho, udah nggak apa-apa pakai jari atau pakai timun atau pakai vibrator atau alat-alat, tetap makruh ya tapi nggak sampai haram. Lianna dzalika karena sesungguhnya hal itu muta'allaqun yaitu digantungkan bi hukmi thalaqi dengan hukum perceraian. Walau lam yutalliqha walaupun tidak menceraikan oleh seorang suami pada istrinya. Famakruhun maka yaitu dimakruhkan bidzalika dengan sebab itu. Maksudnya bagaimana sih berkaitan dengan hukum perceraian? Begini loh. Ada seorang wanita yang dinikahi oleh sang laki-laki. Ya, sudah berapa hari tapi keperawanannya nggak bisa dijebol. Bisa dijebol dengan senjatanya, dengan kemaluannya. Maka nggak boleh ya dijebol dengan jari-jarinya. Kemudian setelah itu misalnya mereka bercerai. Ternyata istrinya memang nggak bisa ditembus dengan zakarnya. Kemungkinan yang karena sempitnya itu tadi atau terlalu besarnya kemaluan laki-laki. Oleh sebab itu hukumnya makruh tidak sampai haram. Contoh kasus konkret atau realnya bagaimana sih? Seperti ini loh Kang, perhatikan. Pernah nggak antum itu mendengar atau melihat kabar atau menemui lah suatu kasus? Ada seorang wanita yang sudah menikah berbulan-bulan tetapi setelah itu cerai. Dan ternyata wanita tersebut masih perawan ting-ting. Pernah nggak seperti itu? Ya mungkin pernah lah kasus seperti itu ya. Kemudian setelah ditelusuri kenapa kok masih perawan ting-ting padahal sudah nikah berbulan-bulan. Ternyata kemungkinan yaitu tadi alat vitalnya sang istri terlalu sempit sedangkan miliknya sang suami terlalu loyo. Ya loyo, lemas, lempok seperti orang yang impoten. Sehingga tidak boleh kan makruh hukumnya bagi seorang suami merusak keperawanan sang istri dengan menggunakan jari jemarinya atau menggunakan alat-alat lain. Kalau itu dibolehkan ya enak dong bagi para lelaki impoten, para bencong, para lelaki yang tidak sejati. Bisa merusak keperawanan dengan jari-jari atau dengan alat-alat lain. Ya ini rusak tatanan. Oleh sebab itu dimakruhkan merusak atau menjebol keperawanan dengan jari atau dengan alat lain ya. Wallahu taala a'lamu bishawab.